Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Farhana dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas 1A. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan materi mata kuliah tentang dasar-dasar ilmu tabligh yang diampu oleh dosen Bapak Zainal Mutakin M.Ikom yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang saya sudah katakan tadi, saya ingin sedikit menjelaskan materi tentang mata kuliah dasar-dasar ilmu tabligh dengan tema itu unsur-unsur komunikasi dalam bertabligh. Sebelum ke unsur-unsur komunikasi dalam bertabligh, kita bahas dulu pengertian dari tabligh itu sendiri. Nah, tabligh itu apa sih? Secara bahasa Arab, tabligh yaitu balagha yuballighu tablighun, yang artinya menyampaikan. Secara istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, secara singkatnya begitu. Nah, jadi tabligh itu artinya menyampaikan. Nah, karena tabligh itu artinya menyampaikan, berarti dalam bertabligh itu kita itu mengenal juga atau ada juga unsur-unsur dalam komunikasi bertablighnya. Nah, sebelumnya pengertian dari unsur-unsur itu apa sih? Unsur-unsur itu adalah komponen atau sesuatu yang harus ada. Jadi, unsur-unsur dalam bertabligh itu harus ada di dalam tabligh. Nah, lalu apa saja sih unsur-unsur komunikasi dalam tabligh itu? Ada 6 unsur dalam komunikasi bertabligh. Pertama, itu sumber. Unsur yang pertama itu sumber. Sumbernya itu ada 2, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada komunikan atau mubaligh, orang yang menyampaikan. Yang ketiga, ada komunikator, yaitu orang yang menerima sampaian dari mubaligh. Yang keempat, ada wasilah atau pendekatan. Yang kelima, ada pesan yang disampaikan oleh seorang mubaligh. Dan yang terakhir, ada tujuan. Nah, ada 6 ya. Mari kita bahas satu-satu secara singkat dan jelas. Yang pertama tadi, unsur dalam komunikasi bertabligh, yaitu ada sumber. Sumber ini ada 2, Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 65, surat Al-Maidah ayat 99, dan surat Ar-Ra'd, bahwasanya Allah itu berfirman, Allah mengutus Rasul
Allah mengutus kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan sebuah kabar atau memberikan peringatan. Di sini udah jelas. Jadi tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi tugas kita itu menyampaikan. Jadi tabligh itu penting. Yang kedua itu ada hadisnya. Hadisnya itu Nabi bersabda, sampaikanlah kabar dariku walaupun cuman satu ayat. Itu menjadi sumber dari unsur-unsur komunikasi tabligh. Yang kedua ada komunikan. Komunikan atau mubaligh artinya orang yang menyampaikan. Komunikan orang yang menyampaikan ajaran-ajarannya. Jadi pengertian komunikan itu orang yang menyampaikan ajarannya gitu. Atau biasa disebut mubaligh. Nah, komunikan atau mubaligh ini terbagi menjadi dua. Ada mubaligh khusus dan ada mubaligh umum. Yang ketiga ada komunikator. Nah, apa sih komunikator itu? Komunikator itu artinya objek atau sasaran yang ingin disampaikan gitu. Atau secara singkatnya komunikator itu atau mablugh itu penerima penyampaiannya. Yang keempat ada wasilah atau pendekatan. Nah, di sini tuh tugas seorang mubaligh itu ketika ingin bertabligh harus memahami, harus mengetahui bagaimana kondisi atau bagaimana kondisi pemahaman jamaah tablighnya sendiri. Jadi harus tahu baik itu dalam kondisi tempat, ruang, dan waktu. Yang keenam itu ada tujuan. Jadi ketika kita ingin bertabligh, tentu kita mempunyai tujuan. Biasanya tujuan ini dari sebuah tujuan ini kita mengharapkan pesan-pesan yang disampaikan itu diterima dan dapat diamalkan dengan baik oleh para mablugh atau komunikatornya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan dan menyinggung. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.